Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 5. Pelajaran yang ke-6, yaitu materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa makna Rasul Allah. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi ada Nabi Muhammad. Nah, kenapa Nabi Muhammad tidak digambarkan dalam bentuk manusia ya? Karena itu hal yang dilarang. Jadi takutnya kita menjadi menyembah ya. Nah, tidak boleh ya. Jadi hanya sebagai simbol saja dengan tulisan yaitu Muhammad. Nah, Rasul ini artinya utusan. Jadi, Rasul itu secara bahasa artinya utusan. Sedangkan Rasulullah itu artinya utusan Allah, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Jadi, yang membedakan antara Rasul dan kita manusia biasa adalah bahwa para Rasul ini mereka mendapatkan wahyu ya, atau kitab suci atau suhuf dari Allah ya, berupa firman Allah yang disampaikan kepada umat manusia. Jadi Rasul itu bukan manusia super ya, bukan, tetapi manusia biasa sama seperti kita. Yang membedakan mereka hanya mendapatkan wahyu. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-An'am ayat 48 ini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdzirin. Nah, artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi ada dua tujuan Allah mengutus para rasul. Yang pertama adalah kabar gembira, yang kedua adalah peringatan. Nah, kabar gembira ini maksudnya adalah bahwa Allah telah memberikan janji. Jadi, dalam kabar gembira ini ada janji-janji Allah terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Nah, yang kedua, janjinya itu apa? Nah, janjinya adalah akan adanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi, para rasul ini membawa wahyu. Nah, wahyunya ini kan berisi tentang perintah-perintah dan larangan. Maka ketika kita mengikuti perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah, maka sesungguhnya itu yang mendekatkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di situ ada juga peringatan. Nah, peringatan ini adalah ancaman terhadap orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah. Jadi Allah mengancam kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan ingkar kepada Allah. Apa peringatannya? Peringatannya adalah azab dan kesulitan di dunia maupun akhirat. Nah, kemudian Nabi dan Rasul ini adalah manusia biasa. Jadi manusia biasa itu seperti kita ya, terbuat dari daging, dari tulang ya, sama seperti kita. Tetapi ada yang membedakannya. Nah, yang membedakannya adalah yaitu mereka mendapatkan wahyu dari Allah, jadi mendapatkan firman Allah ya. Kemudian di antara mereka juga diberikan mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah kekuatan yang luar biasa sebagai tanda bukti kenabian atau kerasulan mereka. Kemudian kitab suci dan suhuf, nah sebagai bukti dari kenabiannya. Jadi ada beberapa rasul memang ini memiliki mukjizat yang luar biasa untuk membuktikan kerasulan atau kenabian mereka, karena kadang-kalanya umatnya itu tidak percaya bahwa yang di hadapan mereka itu adalah nabi atau rasul, sehingga mereka memerlukan bukti yang luar biasa ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalkan Nabi Musa ya. Nah, Fir'aun itu tidak percaya bahwa Nabi Musa itu adalah seorang nabi dan rasul ya. Tetapi ketika Allah memberikan mujizat, yaitu terbelahnya Laut Merah ya, maka kan Fir'aun itu dia masuk ke dalam laut itu, kemudian airnya itu tumpah kembali. Nah, ketika nyawanya itu sudah di kerongkongannya,
baru dia mengatakan, oh ternyata bahwa Musa itu benar nabinya. Tetapi Allah sudah tidak bisa memaafkannya ya, karena si nyawanya itu sudah ada di kerongkongannya. Seperti itu. Jadi taubatnya itu sudah terlambat. Itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Semoga Allah memberikan kita hidayah sehingga kita lebih mencintai Nabi dan Rasul.